Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore menjelang siang menjelang sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glow. Masih belum semuanya bisa lebih kompak lagi. Shalom Glow Tamres. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Ya mari sama-sama kita akan belajar. Kita masuk kepada bagian ke-6 dari sebuah serial khotbah The Great Reversal, sebuah pemutar balikan. Saya udah menyampai ke bagian 6 dari sebuah serial khotbah ini. Saudara yang diberkati selama 5 minggu belakangan ini tentang serial khotbah ini, bisa lambaikan tangan yang diberkati saudara. Oh haleluya. Boleh kasih kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita masuk kepada bagian yang ke-6 dengan judul Blessed are the pure heart, atau diberkatilah mereka yang suci hatinya. Injil Matius 5 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 5, sudah baca ayat 6, demikian seterusnya. Yang sudah di sana dan siap membaca sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Saya bacakan ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 6 saudara. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12 sama-sama kita baca 3-2 ya. Bersuka dan bergembiralah karena apa? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Sedikit konteks dari latar belakang ayat ini. Ayat ini latar belakangnya adalah bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan kerajaan Romawi. Secara negara, secara nation, secara geopolitik mereka dalam keadaan tertekan. Bagaimana sih tinggal di sebuah negara di mana kita dijajah oleh negara, seperti cerita nenek moyang kita dijajah Belanda dan sebagainya. Secara ekonomi mereka mengalami tekanan yang luar biasa karena pajak dibagi menjadi 2 atau dibikin 2 kali lipat. Dipajakin oleh orang Romawi dan juga dipajaki oleh orang setempat. Kalau saudara baca kisah Zakheus. Dan secara kesehatan keamanan terjadi yang namanya pemberontakan, terjadi yang namanya kerusuhan dan seterusnya. Yesus sebagai seorang rabi datang di tengah-tengah mereka membawa sebuah pengajaran yang menjungkir balikan pemahaman mereka. Saudara melihat Yesus hari ini melihatnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju bilang amin. Tetapi mereka melihat Yesus pada masa itu just a young rabbi. Hanya rabi yang muda, yang baru muncul out of nowhere. Muncul dengan sebuah kalimat, berbahagialah kamu yang miskin. Bayangin saudara miskin, kekurangan, tiba-tiba ada rabi muda datang sama saudara bilang, berbahagialah kamu yang, kan rasanya emosi gitu kan. Ya kan, atau berikutnya lagi dibilang, berbahagialah kamu yang berduka cita. Bayangin saudara mungkin kehilangan keluargamu karena ditangkap oleh Romawi atau dibunuh oleh Romawi. And all of sudden Yesus bilang, berbahagialah kamu yang berduka. Dan yang menarik lagi dikatakan, berbahagialah kamu yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat apa Bapak Ibu? Melihat sama-sama bilang sama saya, suci hatinya. Nah saudara perlu mengerti bahwa ketika Yesus berkata suci hatinya is totally different dengan apa yang diajarkan oleh rabi atau ahli Taurat atau ahli Farisi pada masa itu. Karena ini sangat menarik saudara. Khotbah ini memberkati saya dalam perjalanan Kendari Jakarta. Dan doa saya khotbah ini juga memberkati saudara. Yang amin, yang semangat dan siap diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat dulu saudara. Di atas kepalamu lebih dahsyat lagi dong tepuk tangannya. Haleluya. Kalau saudara memahami ayat Alkitab ini bahwa suci menurut rabi, menurut ahli Farisi adalah penampilan luar.
Mereka melakukan definisi kesucian menurut ahli Farisi, menurut ahli Taurat adalah suci yang kelihatan keluar. Makanya mereka sibuk sama peraturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, makan cuci tangan, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Mereka sibuk dengan apa yang di luar. Tapi suci yang dimaksud Yesus bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Mereka ahli Farisi, ahli Taurat hanya sibuk kepada perubahan sikap, perubahan perbuatan. Tapi Yesus main di kedalaman. Main di mana? Di kedalaman. Yesus lebih fokus kepada yang di dalam. Karena kita tahu, kalau yang di dalam benar, maka ini benar, ini benar, ini benar, ini juga benar. Maka perbuatan juga apa? Juga benar. Makanya terjadi ketegangan antara Yesus dan ahli Farisi. Karena ahli Farisi melihat Yesus berusaha menghilangkan seluruh hukum Taurat. Tapi Yesus tidak menghilangkannya, justru Yesus menggenapinya. Saya lihat saudara makin bingung mukanya. Saya akan kasih cerita sama saudara, ada sebuah toko, saudara Google it, ada sebuah toko pada masa lalu namanya Kapten Thunderbolt. Siapa nama kaptennya? Thunderbolt. Kapten ini seorang penjahat kelas kakap, penjahat tinggi. Suatu hari dia lari dari kejaran petugas hukum, lari ke pesisir timur Amerika, samping Tamrin City. Dia pergi ke pesisir timur Amerika dan untuk menyamarkan keadaannya, Kapten Thunderbolt ini memakai baju 3 lapis. Berapa lapis? Ratusan. Itu Tango. Dia pakai baju 3 lapis. Dan mengganti namanya dari Kapten Thunderbolt menjadi Kapten Jack Wilson. Marpaung. Dia ganti namanya jadi siapa Bapak Ibu? Jack Wilson. Dan bertahun-tahun dia menjadi dokter. Dokter yang terkenal ramah, dokter yang terkenal baik, dokter yang terkenal menolong banyak orang. Dan sebelum dia mati, Dokter Jack Wilson bilang sama sahabatnya, kalau saya mati, tolong jangan bongkar baju saya, kubur aja langsung. Itu permintaannya. Tapi karena alasan kebudayaan, Dokter Jack Wilson ketika dikubur harus dibuka bajunya, karena diganti bajunya. Dan petugas kaget, karena seluruh badan Jack Wilson, Bapak Ibu, ditemukan ada banyak luka-luka. Dipanggillah petugas hukum. Dan ketika diselidiki ternyata orang yang selama ini dihormati, ternyata adalah orang yang selama ini dicari, seorang penjahat kelas kakap. Satu kota kaget, gak nyangka ya, kirain baik, gak nyangka ya, ternyata orangnya penjahat dan sebagainya. Saya takut kita menjadi seperti orang yang tadi. Di luar kita kelihatan baik, tapi di dalam kita busuk berantakan. Makanya ketika Yesus datang, makanya ketika dia berbicara mengenai berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, sangat berbeda dengan kesucian yang diajarkan oleh ahli Farisi. Kesucian yang diajarkan oleh ahli Farisi adalah tampak benar di luar, tetapi kesucian yang diajarkan Yesus adalah benar di dalam. Benar dalam. Yang diajarkan ahli Farisi adalah kesucian yang di luar. Yang diajarkan oleh Yesus kesucian yang di dalam. Mari sama-sama kita lihat firman Allah. Makanya Yesus tabrak ahli Farisi. Injil Matius 23 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-28. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Celakalah kamu, hai kamu, sebab kamu sama seperti yang sebelah luarnya apa? Tetapi yang sebelah apa? Dalamnya penuh berbagai jenis apa? 28, kasih keras suaramu. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya apa? Di mata, tetapi di sebelah dalam kamu penuh apa? Kemunafikan dan apa? Saudara bisa bayangin gak betapa orang Farisi ahli Taurat benci banget sama Yesus. Karena dia jauh lebih muda dan datang membawa pengajaran yang menjungkir balikan mereka. Yesus mengkritis abis karena definisi kesucian menurut orang Farisi
adalah segala sesuatu yang tampil di luar, berkutat tentang menunaikan segala macam peraturan. Itu menurut ahli Farisi. Sedangkan definisi, makanya orang ahli Farisi dan ahli Taurat bekerja keras demi menunjukkan apa Bapak Ibu kesucian mereka. Mereka menganggap bahwa peraturan demi peraturan perlu mereka lakukan. Tapi yang Yesus ajarkan, dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapinya. Matius 5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa Bapak Ibu? Menggenapinya. Yesus sedang mengkritiki para ahli Taurat dan orang Farisi. Lantaran mereka mengajarkan hukum, namun secara ironis justru mereka melalaikan esensi dari hukum. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa orang Farisi, ahli Taurat yang mengajarkan kesucian dengan peraturan yang di luar, bukan yang di dalam. Yesus bilang mereka orang yang munafik. Karena Yesus bilang mereka mengajar untuk jangan membunuh, tapi di saat yang bersamaan mereka membenci sesamanya. Ketika mereka mengajarkan untuk kita jangan mencuri, tapi di saat yang bersama mereka mengambil hak orang lain. Makanya ketika kita belajar mengenai suci hati, Yesus sedang mengajar bahwa Yesus mengubah persepsi orang pada saat itu tentang apa yang namanya suci. Bahwa ini bukan soal tampilan luar, melainkan bagian dalam hati manusia. Yang setuju dan percaya boleh bilang amin dulu. Pak, Bu, young people, ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Amin kayak apa gitu? Kan baru tanggal 2 baru gajian dong. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Kalau agama hanya mengurusi soal dekorasi terhadap penampilan dan sikap tanpa mengubah hati. Tapi kekristenan mengubah hati. Amin. Kalau saudara mau tepuk tangan boleh, gak apa-apa saudara. Sederhananya begini, bagi ahli Farisi yang mengajar suci hati di otak orang Yahudi, hal yang di berenang, sungai, hal yang di luar. Makanya Yesus bilang kalau kamu berdoa jangan berdoa di pinggir kali. Di pinggir apa Bu, Pak? Pinter adik-adik. Di pinggir jalan. Yesus sedang menyindir siapa itu? Jemaat Glotamres. Yesus sedang menyindir ahli Farisi. Karena ahli Farisi kalau doa di pinggir jalan. Mungkin sekarang kita doa gak di pinggir jalan. Tapi kita kalau ngasih orang, ngasihnya 5.000, 1 HP. Ayo Pak, mukanya lebih meles Pak. Pak, nangis sedikit. Hashtag mengasihi sesama. Padahal cuma 5.000. Yesus bilang kalau kamu berdoa jangan di pinggir jalan. Karena ahli Farisi akan melakukan segala cara untuk kelihatan looking good. Untuk kelihatan rohani. Untuk kelihatan benar. Untuk kelihatan suci di mata orang. Yang Yesus ajar bukan kelihatan benar. Tapi benar jadi orang benar. Saya bantuin. Yang Yesus ajar, beda nggak kelihatan benar sama benar? Nggak ngerti? Beda nggak? Beda nggak sama kelihatan suci sama benar-benar suci? Beda. Ketika Yesus bilang kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Karena itu yang biasa dilakukan oleh ahli Farisi, doa bertele-tele biar kelihatan apa? Suci. Saya gak pernah lupa dekat rumah saya, kami kalau orang Kristen kumpul ada pertemuan, biasanya Natalan. Itu Indomie 20-30 bungkus ditaruh jadi satu, kasih telur, kasih cabai, kasih sawi, kadang-kadang kasih babi. Baru Indomie seleraku. Kita udah bawa Indomie, itu ukupan naik, itu langit terbuka, malaikat turun. Maka Allah disukakan oleh persembahan itu. Ketika kami mau makan, biasa orang Kristen, ini Kristen. Sebelum makan apa?
Doa dulu, baru kami mau doa, muncullah yang dituakan oma-oma. Oma datang, kebetulan oma Manado. Oma bilang, biar Jo, oma yang doa. Kita bilang, mati ini pasti habis ini. Habis ini barang pasti. Dan oma mulai doa, dari Kejadian sampai Wahyu. Oma mulai bercerita bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel dan sebagainya. Oma mulai cerita Daud melawan Goliat, apa hubungannya Daud Goliat dengan Indomie? Dan ketika Oma bilang amin, itu Indomie dari ada kuah. Sampai ada kuah, habis DP kuah. Mie dari kurus jadi gede. Gode, orang Manado bilang gode. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Bahwa ahli Farisi. Saya takut banyak orang Kristen sekarang seperti Captain Thunderbolt. Di luar dengan jubah keagamaan. Kelihatannya baik. Di luar terkenal baik. Tapi di dalam. Busuknya minta ampun. Di gereja kita getar-getar. Di rumah, anak kita yang gemeter ketemu kita. Anak kita bilang, aduh pulang lagi papa. Digampar gue nih, digampar nih, dipukul. Di gereja kita tumpang tangan. Di rumah, kita gampar istri kita dengan tangan doain orang. Makanya jangan heran, bedakan antara melakukan pekerjaan Tuhan dengan orang yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan dengan motivasi yang benar. Makanya ketika Yesus datang, ahli Farisi benci banget sama Yesus. Karena ahli Farisi, saudara, semua perbuatannya ditelanjangi sama Yesus. Kalau saudara biar lebih mengerti, saya buka sebuah cerita yang menarik. Ada sebuah kapal namanya kapal Queen Mary. Kapal Queen Mary ini kapalnya. Kapal Queen Mary adalah kapal yang berlayar pada tahun 1936. Kapal ini mengarungi Samudra Ciliwung, Samudra Atlantik selama 30 tahun menghubungkan Perancis, Amerika dan Inggris. Setelah 30 tahun kapal ini berlayar, akhirnya kapal ini menjadi pensiun. Ketika pensiun, kapal ini dibeli oleh perusahaan Amerika dan dipindahkan ke Long Beach, California. Daerah kampung halaman saya. Saya orang Long Beach, samping Siantar. Jadi kapal ini dipindahkan. Kapal ini akan dijadikan hotel terapung dan museum. Ketika dipindahkan supaya laku, kapal ini dicat ulang, dirapiin semuanya. Yang menarik, dengar baik-baik. Yang menarik ketika cerobongnya ini nih, diturunkan ke bawah untuk dicat ulang, untuk dirapikan ulang dengan hati-hati. Cerobong ini ketika diturun ke bawah tiba-tiba langsung hancur. Dar. Gimana bunyinya? Kurang mantap. 1, 2, 3. Ketika ditaruh hancur. Saya kasih kesempatan terakhir kali. Ketika ditaruh. Mantap, itu baru Gideon Lover. Ketika ditaruh hancur, dar. Dan semua orang kaget. Loh kok bisa? Kok hancur? Padahal udah dilakukan dengan baik-baik, udah pelan-pelan. Dan ternyata baru diketemukan. Bahwa selama ini pemilik kapal Queen Mary hanya memperbaiki yang di luar. Di dalamnya pelat besinya 3/4 itu hancur, keropos. Jadi selama 30 tahun hanya tacap yang di luar. Ini yang saya bilang di awal khotbah saya. Bahwa Yesus bilang berbahagia orang yang suci hatinya. Dengan orang Farisi bilang suci hatinya is totally different. Bagi orang Farisi suci hatinya adalah yang di luar. Tapi bagi Yesus suci hatinya yang di dalam. Saya takut kita kayak cerobong kapal Queen Mary. Yang kita menutupi segala kebobrokan kita dengan atribut keagamaan. Kita kelihatan benar di luar, tapi di dalam ngaconya minta ampun. Kita kelihatan hamba Tuhan di luar, tapi di rumah anak kita bilang hamba setan kamu.
Kita kelihatan di mata istri kita, suami yang setia. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bilang, kamu bukan suami yang setia. Karena banyak orang Kristen, maaf ya, jangan marah sama saya. Hari-hari ini, kelihatan benar di luar. Sepi banget bos. Sepi banget. Kenapa? Kena ya? Nancep ya? Bagus, kalau kau nancep puji Tuhan. Sepi lagi. Bilang kiri kanan saudara, kalau kena bertobat. Ayo bilang sama yang baru ngomong, tobat rame-rame bilang. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya minta tolong dulu pemain keyboard bisa bantu saya. Biar gak terlalu sepi ini gereja. Makanya Amsal 4 ayat yang ke-23 bilang demikian. Yuk sama-sama kita baca. Amsal 4 ayat yang ke-23. 3, 2, 1, ya. Jagalah hatimu apa? Sebab hatimu menentukan apa? Kalau hatimu benar, maka benar hidupmu. Tapi kalau hatimu rusak, maka rusak seluruh hidupmu. Makanya ada banyak orang hari-hari ini, sosial medianya rohani banget. Kalau ada lomba masuk surga via sosial media, saya rasa semua masuk surga. Karena sosial media kita dahsyat. Sosial media kita bahkan WA kita dahsyat. Fotonya bukan foto kita, foto Yesus. Gini, ayatnya the Lord is my shepherd, I shall not want. Tapi selingkuh sama orang. Di chat WA. Chat perempuan lain. Sampai perempuan itu tanya, lu chat sama siapa? Yesus. Ya. Suci hatinya, berbahagialah orang. Bahasa aslinya kata suci hatinya dalam Matius 5 ayat yang ke-8 memiliki konotasi menjadi murni karena telah disucikan. Jadi orang yang disucikan bukan karena their own, bukan karena kekuatannya, tapi dia disucikan karena ada orang yang menyucikan. Makanya kata kataros dalam bahasa Yunani, kata suci hatinya adalah seperti baju yang dicuci bersih. Saya mau tanya, baju itu bersih karena bajunya nyuci sendiri atau ada orang yang nyuci baju itu? Ada orang yang nyuci? Karena Alkitab bilang, Yeremia 17 bilang hati itu kotor, licik banget. Hati penuh kepahitan, hati penuh kejahatan. Makanya untuk hati kita benar, gak lain gak bukan hanya Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, darahnya menyucikan kita. Kan ada lagu tuh. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, hanya oleh darah. Goal dari khotbah ini sesederhana ini, agar engkau gak jadi orang yang munafik. Maaf ya, kadang-kadang orang dunia lebih real daripada orang gereja. Orang dunia kalau gak suka, gak temenan. That's it, titik, gak ada koma. Tapi orang gereja kalau gak suka, mau ketemu nih, ada gak setan itu? Ih malas gue ketemu dia. Tapi pas ketemu, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Tambah cantik. Kuku dari mana kuku? Tapi dalam hati gue makan.
munafik. Itu apa? Munafik. Kita di gereja kita bilang ampuni sesamamu, tapi kok masih musuhan sama papamu, itu munafik. Kita di gereja kita bilang oh jadi berkat buat orang lain, tetapi keluargamu ada yang kekurangan kok nggak tolong, itu munafik namanya. Munafik. Apa sih munafik? Munafik itu memiliki dua, bukan satu. Kata suci hatinya adalah artinya hanya satu. Orang yang munafik itu kayak orang yang punya 2 jam. Yang satu jamnya jam 5, yang satu jamnya jam 1. Tapi dua-duanya pengen diikutin. Itu munafik. Orang yang 1 jam 1 jam 5, yang mana ya? Itu munafik. Tapi banyak orang Kristen punya 2 jam dalam hidupnya. Hari Minggu jam Tuhan diikutin. Senin sampai Sabtu cara dunia dia lakukan. Itu munafik. Di rumah pura-pura jadi bapak-bapak yang baik, bapak-bapak idaman 2024. Tapi di kantor, pulang dari kantor sama teman-teman pergi ke tempat pijit plus-plus. Itu munafik. Makanya ketika Yesus bilang berbahagialah orang yang suci hatinya. Saya tuh suka khotbah di Gelot Amres. Sekalipun jemaatnya pendiam. Kenapa saya suka? Karena mimbarnya gede. Ini bisa main bulu tangkis di sini. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Kalau agama menutupi kebobrokan dengan dekorasi agama. Makanya ada banyak orang ke gereja cuma supaya feel good aja, feel good. Kalau cuma sekedar feel good, pergi ke mall jalan-jalan. Kau di gereja bukan hanya feel good, tapi feel God. Feel God. Bukan hanya sekedar ngerasa enak, tapi ngerasain ada Tuhan dalam hidup ini. Amin. Hati yang murni adalah hati yang tunggal. Ini adalah hati yang tanpa perpecahan, tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan. Hati yang murni adalah hati yang hanya satu audiensnya. Pure in heart is about an audience of one. Orang yang suci hatinya adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya audiens. Suatu hari ada seorang pianis ternama main di sebuah stadion. Main selama 2 jam, 3 jam, satu stadion tepuk tangan. Bravo, bravo, very good, excellence, great dan sebagainya. Satu stadion tepuk tangan, berdiri tepuk tangan. Dan ketika dia mau turun dari mimbar, penonton bilang, we want more, we want more. Kami mau lebih, kami mau lebih, kami mau lebih. Manajernya bilang di belakang panggung, main lagi dong. Penonton semua suka sama kamu. Dan pianisnya bilang, saya gak mau main lagi. Loh kenapa? Karena ada satu orang gak berdiri dan kasih tepuk tangan. Terus kata manajernya, bodoh kamu. Kenapa pedulin banyak orang? Kenapa pedulin satu orang? Kenapa gak pedulin banyak orang yang kasih tepuk tangan? Dia bilang, yang tepuk tangan itu cuma penonton. Yang gak berdiri, gak tepuk tangan itu adalah guru les saya. Pendapatnya lebih penting dari saya. Buat apa manusia tepuk tangan sama engkau? Tapi Tuhan bilang, penipu kamu. Buat apa manusia kenal sama engkau? Tapi nanti Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Buat apa orang bilang hebat, hebat, hebat. Tapi Tuhan bilang, no. Di mata manusia kamu hebat. Tapi di mata aku, kamu gak lebih orang munafik. Oh. Makanya ketika Yesus datang, orang-orang merasa set free. Orang-orang mengerti bahwa suci hatinya bukan soal yang di luar. Tapi suci hatinya soal yang di dalam. Amin. Banyak orang ini ditacap. Tapi ininya busuk. Doa saya, inimu cantik. Tapi dalammu jauh
lebih cantik. Jauh lebih cantik. Maka kita bilang berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan apa Pak Bu? Melihat apa? Apa maksudnya melihat Allah? Sesederhana ini, kalau saudara, saya kemarin berjalan dari Kendari ke Jakarta di pesawat, saudara, ada yang namanya di atas itu, saudara, pemandangan langit begitu indah. Saya lihat sama istri saya lihat langit, saya bilang, sayang, seindah-indahnya langit kamu lebih indah. Saya bilang, enggak. Saya lihat langit begitu indah di langit Kendari Jakarta, dan Roh Kudus kan bisa ngomong di mana saja. Yang setuju bilang amin. Roh Kudus bisa ngomong di mana saja. Terus saya bilang, Tuhan, firman-Mu berkata, langit tempat tatamu, bumi pijakan kakimu. Tapi langit sebegitu indah, kenapa Engkau memilih bertata di hatiku? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Arti sederhana ini, kalau hatimu suci, engkau akan melihat Allah dalam setiap musim kehidupanmu. Engkau dipecat, engkau dapat melihat Allah. Melalui pemecatan itu ada Allah. Engkau sakit, engkau dapat melihat Allah. Melalui sakit penyakitmu ada Allah. Engkau difitnah, engkau melihat Allah. Melalui fitnah itu ada Allah. Orang yang suci hatinya akan mampu melihat Allah apapun musim dalam hidupnya. Orang kalau busuk hatinya, sekalipun lagi diberkati, gak lihat Allah. Betul apa betul? Orang kalau busuk hatinya, sekalipun gak ada yang ganggu orang. Orang kalau busuk hatinya, sekalipun gak ada yang usik orang. Tapi orang yang suci hati, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dimanapun musim hidupmu, kau mampu lihat Allah. Kau lagi sakit, kau lihat Allah di penyakitmu. Makanya orang yang dapat melihat Allah dalam musim hidupnya, apapun tantangan boleh terjadi sama hidup itu. Saya selalu bilang, saudara yang udah lama ikut Jatuh Allah, saya tahu perkataan ini. Kalau hatimu benar di mata Tuhan, orang mau bikin apa kek? Orang mau buat apa kek? Orang mau bikin apa sama hidupmu? Surga selalu punya cara untuk tolong, angkat, berkati, promosikan saudara dan saya. Yang repot hatimu busuk. Yang repot hatimu jahat. Yang repot hatimu berbulu. Yang repot hatimu iri sama orang. Itu yang repot. Suatu hari, saya tutup dengan kisah ini. Suatu hari ada pasangan suami istri pindah ke pesisir, ke pinggiran kota. Seperti biasa, keluarga ini, pasangan muda ini tiap pagi mereka akan makan di ruang makan mereka sambil pemandangan di luar. Sambil makan, pasangan muda ini melihat tetangga lagi menjemur pakaian. Lagi apa Bapak Ibu? Dan istrinya di mana-mana, ibu-ibu semua sama. Dia lihat itu tanggal menjemur pakaian. Istrinya bilang sama suaminya, Pak lihat tuh Pak, cucinya gak bersih. Kasihan suaminya ya, kotor gitu pakaiannya. Suaminya diam aja, ngopi. Besoknya hal yang sama kejadi lagi. Tetangga lagi jemur, istrinya lagi-lagi tuh, Pak lihat kan kotor banget ya pakaiannya ya. Sabunnya mungkin salah kali ya Pak ya. Kasihan suami sama anak-anaknya. Suaminya cuma lihat, oh ya udah diam lagi. Terus hari ketiga, hari keempat, sampai ke hari kelima, istrinya lihat lagi sambil makan. Oh Pak, benar tuh Pak, udah bersih sekarang cuciannya. Akhirnya mungkin sabunnya udah benar kali ya Pak. Terus suaminya sambil enteng ngomong begini, oh enggak, kemarin aku baru bersihin kaca jendela kita. Gak ngerti? Saya ulang lagi ya. Suatu hari suami istri yang kotor bukan pakaian tetangganya, yang kotor kaca jendelanya. Saya takut, dengar baik-baik, saya takut kita bilang orang lain kotor. Tuhan bilang no, bukan mereka yang kotor, kamu yang kotor. Kita bilang orang lain gak beres, Tuhan bilang no, bukan orang lain yang gak beres, kamu yang gak beres. Saya takut kita hakimin orang lain. Tuhan bilang no, sebelum kamu nilai hidup orang lain, nilai hidup kamu dulu. Makanya Yesus berkata dengan sangat luar biasa, barang siapa menghakimi, maka dia akan
ukuran yang saudara pakai buat ngukur orang, kata Alkitab saya, akan diukurkan kembali sama saudara. Kalau nggak suka dihakimi, jangan ngakimin. Kalau nggak suka ngomongin, jangan. As simple as that. Yesus bilang begini, selumbar di mata saudaramu. Saudara tahu selumbar gak sih? Selumbar itu kalau kayu dipotong, ada serbuknya. Tahu kan ini? Cuan. Habis itu lu diem aja sih. Selumbar itu serbuk. Yesus bilang itu keren banget, bilang gini, serbuk di mata saudaramu yang kecil banget. Kamu lihat. Tapi balok. Tahu balok kan? Kalau engkau gak tahu balok, baptis ulang deh. Balok yang... Terus bilang gini, keluarkan dulu balok dari matamu, kata Yesus. Saya bayangin Aris yang udah tua-tua gitu kan, diomongin sama anak bocah gitu. Pasti kan mereka kan emosi. Tuh emosi kan? Ini emosi, ini emosi. Pasti mereka kayak mau bantah tapi bener, mau ngelawan tapi saktian dia. Yesus bilang, keluarkan balok di matamu supaya kamu dapat melihat dengan jelas. Kita kan orang Indonesia terkenal orang penghakiman. Lihat tetangga anaknya, anak kok gitu. Lah, bagusan anak gua. Saya mau bilang ya, yang pertama, itu bukan anakmu. Yang kedua, tidak ada yang mengundang kau jadi hakim. Yang ketiga, kalau hari anaknya gak beres dan anaknya bertobat, hidup ini kan panjang. Saya takut besoknya anakmu yang kena. Kita kan suka ngurusin hidup orang yang gak perlu diurusin. Padahal hidup kita aja belum beres. Saya selama khotbah di Glotamres, ini yang paling tersepi yang pernah saya khotbah. Tersepi. Tapi saya percaya dari diem saudara, kena ya. Bilang kiri kanan saudara, jangan jadi orang munafik ngana. Bilang. Jangan jadi orang munafik ngana. Ayo Gideon yang suruh, gak apa-apa. Kalau dia orang tuamu gak usah malu-malu, colek aja. Jangan. Maaf ya ma, pendeta yang suruh, jangan jadi orang munafik ya ma. Penyakit rohani yang paling Allah benci, selain bersungut-sungut, adalah munafik. Saya berdoa, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.